Halo, jumpa lagi bersama saya. Kita kali ini tetap membahas moderasi beragama. Sebelum kita membahas topik ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan juga share. Nah, moderasi beragama dipahami muncul ketika ada aksi pengkafir-kafiran, intoleransi, kekerasan atas nama agama yang dapat menjadi ancaman bagi kerukunan dan keragaman. Ya, karena uh, apa yang dilakukan orang yang menentang moderasi beragama itu berarti mereka tidak menghormati adanya keragaman dalam masyarakat. Ya, sikap tidak menghormati keragaman inilah yang berujung kepada munculnya pertikaian yang akhirnya dapat menjadi ketidakrukunan. Nah, dari sinilah orang umumnya melihat aksi pengkafir-kafiran, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama itu umumnya dilakukan oleh orang Islam. Dan mereka melakukan atas nama Islam. Ya, karena apa? Karena memang tertulis demikian dalam ajaran Islam. Dari sinilah akhirnya muncul istilah moderasi beragama. Ya, moderasi beragama secara sederhananya dipahami sebagai sebuah cara pandang berikut sikap dan perilaku yang selalu ambil posisi tengah, selalu adil serta tak ekstrim dalam hal beragama. Nah, dengan adanya sikap moderasi beragama, maka akan terwujudlah kerukunan, kedamaian, dan juga toleransi. Ya, nah, cita-cita akan adanya kerukunan, kedamaian, dan toleransi inilah yang memicu pemerintah untuk uh, giat menerapkan moderasi beragama. Ya, nah sayangnya moderasi beragama karena yang memunculkannya itu adalah Islam, ya mau tidak mau akan menimbulkan masalah di antara sesama Islam sendiri. Oleh karena itulah, topik kita kali ini adalah moderasi beragama Islam versus Islam. Ya, ini yang harus disadari. Karena bagi agama lain tidak ada masalah dengan moderasi beragama. Ya, dari awalnya saja agama-agama lain mereka sudah moderasi. Ya, itu hanya Islam saja yang menyebabkan munculnya ancaman kerukunan dan keragaman sehingga dimunculkanlah gerakan moderasi beragama. Namun sayangnya gerakan moderasi beragama ini bukannya tanpa masalah, dan masalah itu sekali lagi muncul dari Islam. Nah, moderasi beragama ya itu mau melawan sikap orang yang menganggap yang bukan Islam itu adalah kafir, bersikap keras terhadap orang kafir, menganggap orang kafir sebagai musuh, mengatakan kitab suci orang Kristen palsu, melarang mengucapkan selamat hari raya kafir. Ya, semua ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat moderasi beragama. Namun sayangnya dan faktanya, ya, semua ini berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran yang bagi umat Islam dilihat sebagai pusat iman kaum beriman, kaum Islam, ya, pusat imannya. Karena apa? Al-Quran itu diyakini sebagai wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalamnya merupakan kata-kata Allah sendiri, merupakan kehendak Allah sendiri. Nah, jadi di situ sudah tampak pertentangannya,
ya. Atau contoh lain, ya, mengkafirkan orang non-Islam dan ada juga mengkafirkan yang Islam. Jadi eh, ini juga bertentangan dengan semangat moderasi beragama. Namun sayangnya dua hal ini juga terinspirasi dari Al-Quran yang merupakan pusat iman umat Islam. Ya. Nah, jadi umat Islam itu tidak hanya mengkafirkan orang non-Islam, tetapi juga yang Islam juga dikafirkan. Tetapi ini ada dasarnya dalam Al-Quran. Orang yang berteman dengan orang kafir, orang yang membantu orang kafir, maka digolongkan menjadi kafir. Ya. Nah, dari sini, ya, dari sinilah tampak adanya pertentangan, adanya problematik moderasi beragama di antara Islam sendiri. Dari paparan di atas, ya, kita dapat merenungkan bahwa mereka yang bertentangan dengan spirit moderasi beragama, mereka ini setia menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus dikatakan demikian. Ya. Jadi sekalipun mereka bertentangan dengan spirit moderasi beragama, tapi mereka setia menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah sebagai misalnya seperti Ustadz Abdul Somad, ya, atau Ustadz Basalah, atau Cak Nun yang memfiraunkan orang Jokowi, ya, gimana apa? Jelas bertentangan, tapi mereka melaksanakan kehendak Allahnya. Dari sini bisa dikatakan bahwa mereka memilih menderita sementara di dunia, tetapi bahagia kekal di akhirat. Nah, inilah gambaran singkat tentang moderasi beragama yang menjadi problem bagi umat Islam sendiri. Sekian dan terima kasih.